Politik sayap kiri semakin mengganggu dari tahun ke tahun. Benar-benar mengganggu. Dan mereka telah berubah dari sekadar pamer moral, mengkhotbahkan hak asasi manusia, menjadi terang-terangan membenarkan kekerasan, melakukan kekerasan, merayakan kekerasan. Kita tahu apa yang terjadi pada Anne Widdecombe. Ada seorang politisi konservatif di Inggris yang dipukuli sampai mati oleh seorang fanatik kiri. Dan kemudian seorang fanatik kiri mulai merayakannya, sama seperti mereka merayakan kematian Charlie Kirk, menari-nari. Biar saya tunjukkan ini kepada Anda, lihat orang gila ini. Lihat ini, nama orang gila ini adalah Heather Herbert. Dia memposting kemarin bahwa kematian Anne Widdecombe adalah kabar baik dan dia berharap itu adalah kematian yang menyakitkan. Bayangkan itu. Lihat ini, Heather Herbert, aktivis trans, mengklaim dirinya sedang diserang dalam wawancara BBC. Menurut ini, apakah Anda seorang perempuan biologis? Itu yang ditanyakan oleh hukum. Ya, benar sekali. Jadi, apakah Anda seorang perempuan? Jika seorang hakim tiba-tiba berkata kepada Anda, Anda bukan seorang perempuan, apakah itu akan terasa seperti Anda sedang diserang? Ya. Saya rasa iya. Itu membuat saya merasa seperti sedang diserang. Lihat ini, orang ini menangis karena penggunaan kata ganti yang menurutnya salah, tapi malah mendoakan kematian yang menyakitkan untuk orang lain. Dan lihat, itu memang kematian yang menyakitkan. Dia memang meninggal dalam kesakitan yang hebat. Lihat ini, dengarkan orang gila ini. Dalam hidup, apalagi dia dibunuh saat sudah berusia 78 tahun, menurut saya itu cara yang sangat menyedihkan untuk pergi. Tapi ya, menurutku memang ada banyak kontroversi tentang bagaimana dia menjalani hidupnya. Aktivis lingkungan. Kehidupan politiknya. Aku benar-benar percaya bahwa nilai-nilai yang kita pegang, itulah yang kita praktikkan dalam politik. Dan aku merasa akan kurang lengkap jika tidak menyebutkan fakta bahwa dia menentang LGBTQ. Lihat bagaimana mereka memulai. Nilai-nilai yang kita pegang. Apakah ini nilai-nilaimu? Merayakan kematian seseorang, dan lihat bagaimana dia sebenarnya menyampaikan argumennya. Dia anti-LGBTQ, jadi itu boleh-boleh saja. Ditambah lagi hak-hak dalam semua ini. Aku benar-benar tak keberatan kalau orang punya pandangan yang berbeda. Generasiku memperjuangkan hak-hak gay, oke? Di masa kuliahku, kami semua mendukung, kamu tahu, melegalkan semua pernikahan. Jadi aku mendukung LGBTQ. Aku tidak pernah, tapi bukan trans yang seperti ini. Aku tidak tahu itu apa. Mungkin kamu tahu, itulah yang terjadi. Saat muda kamu liberal, tapi ketika bertambah tua, kamu jadi sedikit lebih konservatif karena semua nilai yang dulu kamu perjuangkan. Tapi tidak apa-apa kalau NWDCOM itu anti-LGBTQ, atau dia anti-Muslim, atau apapun itu. Saya tidak berharap dia mati, karena saya paham bahwa perbedaan pendapat itu sangat penting dalam DNA peradaban Barat. Kalau kita tidak punya perbedaan pendapat, kita akan hidup di Korea Utara atau Jerman Nazi di zaman Hitler. Tapi para fasis ini tidak mengerti itu. Mereka lagi-lagi menyebut diri mereka anti-fasis, tapi justru merekalah fasis yang sebenarnya. Maria, aku juga merasa sudah saatnya untuk mengatakan bahwa dia juga mengatakan banyak hal tentang para korban Harvey Weinstein selama gerakan Me Too. Dia bilang mereka sendiri yang menyebabkan itu menimpa mereka. Apa gunanya mengatakan semua hal ini setelah mendengar bahwa dia dibunuh secara brutal di rumahnya? Apa gunanya mengatakan itu? Dan dia sangat menentang aborsi, yang di negara ini bukanlah isu politik seperti di Amerika Serikat. Jadi aku merasa meskipun apa yang terjadi itu benar-benar mengerikan, ada banyak orang yang tidak akan berduka atas hal ini. Termasuk aku. Itu intinya yang dia katakan. Nigel, aku rasa itu ada di saat yang sejujurnya. Aku agak terkejut mendengar itu. Menurutku itu benar-benar tidak pantas. Dan aku pikir kamu akan menyesali apa yang baru saja kamu katakan. Aku hanya menyampaikan fakta tentang hidupnya. Seorang wanita telah dibunuh. Dan sebenarnya, Tentang beberapa hal yang dikatakan, ada banyak orang, dia punya banyak teman yang gay, dia bilang. Dan saya bilang di kolom komentar, banyak poin yang dia buat didasarkan pada imannya, keyakinannya. Yang juga dianut bersama. saya juga seorang Kristen dan saya tidak bermaksud mengatakan itu. Itu tidak masalah. Itulah intinya. Kamu gila. Kamu punya pandangan sendiri. Dia punya pandangan sendiri. Kamu gila. Kamu mungkin tidak, tapi hormati pandangannya. Dan hormati pandangan banyak orang lain yang pada dasarnya tidak setuju denganmu. Dan saya benar-benar sedih duduk di sini. Duduk di sini. Ya, tidak. Kamu tidak mendengarnya. Kamu gila. Di kursi di sini hari ini. Aku mendengarnya. Tapi sebagai seseorang, diamlah. Aku cukup tidak nyaman duduk di sebelahmu setelah apa yang baru saja kamu katakan. Kepadaku, aku mendengarnya. Tapi sebagai seseorang yang queer, hak-hakku telah terpengaruh oleh pidatonya. Hak-hakku selalu terpengaruh oleh pidato semua orang sepanjang waktu. Itulah indahnya hidup di negara demokrasi
dasar bodoh. Dia telah menjadi bagian dari reform, yang sebagai seseorang yang harus melewati kerusuhan ras tahun lalu, Tindakannya telah menyebabkan banyak anggota komunitasku menjalani hidup yang sangat sulit. Jadi Jessica, betapa bodohnya dia. Ini memang selalu penting, kami juga menyadarinya. Saat ini, terkadang memang penting untuk berhenti sejenak dan merenung. Sepertinya kamu tidak menghormatiku. Tidak, aku menghormatimu, tapi aku juga tidak merasa perlu untuk menghapus sejarah. Dia ada sejarah. Kamu tahu apa yang akan dia katakan? Dia bilang, tapi aku juga tidak akan pura-pura. Aku tidak akan duduk di sini dan pura-pura kalau aku benar-benar sedih. Tapi kemudian dia berpikir, tidak, tunggu sebentar. Biar aku salahkan sejarah saja. Biar aku kemas dengan cara yang berbeda. Hal-hal itu. Lihat ini, dengarkan ini. Hal itu berkontribusi pada banyak orang di komunitasku yang akhirnya menjalani hidup yang sangat sulit. Jadi ya, sangat penting untuk mengakui hal itu. Pada saat seperti ini, terkadang memang penting untuk berhenti sejenak dan merenung. Sepertinya kamu memang tidak menghormatinya. Tidak. Aku menghormati, tapi aku juga tidak merasa perlu untuk menghapus sejarah. Dia memang mengatakan hal-hal itu. Dan seperti yang kamu bilang, dia adalah orang yang sangat tegas mendukung pendapatnya sendiri. Dan aku bisa bilang, warisan yang dia tinggalkan adalah sikap aku benci pendapatmu. Dan ketika kamu meninggal, aku akan mengatakan semua hal ini. Tapi ini adalah sisi yang lebih sopan dari itu. Mungkin karena dia sedang tampil di acara TV. Mungkin itu sebabnya dia pura-pura terlihat lebih tenang dan terkendali. Biar saya tunjukkan wajah asli mereka. Beginilah tidak warasnya orang-orang ini. Ini Orhan Mamdani. Lihat mereka. Berapa banyak lagi yang ada kamu buat jadi tidak waras? Berapa banyak lagi yang ingin kamu menangkan? Ya, mereka memang agresif, betapa tidak warasnya mereka. Kamu belum melihat apa yang akan aku tunjukkan padamu. Aku simpan yang terbaik untuk terakhir. Lihat yang satu ini. Aku simpan yang terbaik sampai akhir. Lihat wanita ini. Lihat betapa tidak warasnya orang-orang ini. Oke? Tidak waras. Kamu lihat sisi lain, di mana mereka seolah-olah berkata, kamu tahu, aku tidak harus menghapus sejarah. Ya, mengerikan. Itu mengerikan apa yang terjadi padanya. Tapi dia pantas mendapatkannya. Itu salah satu ekstrimnya. Itu salah satu cara mereka pura-pura masuk akal sambil melakukan pencitraan moral. Ini adalah nilai-nilainya, omong-omong. Mengetahui bahwa Anne Widdecombe, seorang wanita tua, dipukul sampai mati di rumahnya sendiri. Dan dia merasa perlu berbicara seperti itu. Tapi di sisi lain, beginilah perilaku mereka saat mereka benar-benar jadi diri sendiri. Kamu tahu? Kamu pantas mendapatkan semua yang akan menimpamu. Kalian Nazi jahat. Kalian para supremasis kulit putih yang bodoh. Bersetan dengan kalian. Bersetan dengan kalian. Aku akan mengutuk seluruh keluarga kalian. Aku harap kalian membusuk sendirian dengan menyedihkan. Aku harap bayangan seorang putri kecil berusia 3 tahun yang melihat ayahnya berdarah di trotoar menghantui mimpi buruk kalian semua. Dasar bodoh. Kalian benar-benar memalukan dan menjijikan. Kau pengkhianat negara ini. Kau pengkhianat kemanusiaan. Aku benar-benar membencimu. Aku harap kau benar-benar menderita, dasar jalan. Aku harap kau benar-benar menderita. Aku harap kau merasakan nasib basa seperti orang-orang yang dibunuh di jalanan ini. Bersetan denganmu. Aku harap mereka memburumu jalan. Aku harap mereka benar-benar memburumu. Bersetan denganmu. Kari. Aku benar-benar sangat membenci mereka. Lihat yang satu ini, dia menangis. Aku benar-benar sangat membenci mereka. Aku benci itu. Kurasa aku tidak tahu siapa yang dia maksud. Aku pikir dia sedang menyerang orang Israel atau Yahudi soal Gaza karena hal itu telah memperlihatkan kegilaan kaum kiri dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi mereka benar-benar tidak terkendali dan mereka, maksudku, coba bayangkan saja, aku juga sering marah saat melihat para Islamis bertindak seperti itu. Tapi aku tidak marah secara pribadi, aku tidak. Maksudku, ketika aku berhenti merekam, aku lanjut menjalani hidupku. Aku makan, aku bertemu teman-temanku, atau apalah. Bukannya aku marah sepanjang waktu. Aku juga bukannya berharap mereka menderita. Itu tidak terjadi padaku. Tapi orang-orang ini mengonsumsi begitu banyak propaganda
sampai benar-benar memengaruhi kesehatan mental mereka. Perempuan ini, dia perlu menemui psikiater. Aku benar-benar berharap dia beruntung. Tapi sekali lagi, kalau kamu mengatakan apapun padanya, dia akan sok paling bermoral di depanmu. Dia akan bilang, ya aku peduli dengan anak-anak yang sekarat di Gaza, bla bla bla. Anak-anak sudah banyak yang mati di Afrika karena para Islamis. Lebih banyak orang meninggal di Yaman dan Suriah. Kemana dia waktu itu? Kenapa dia tidak menangis dan berteriak saat itu? Karena kamu tidak melihatnya. Wow, kenapa kamu malah pergi berdansa di klub pada saat itu? Lalu apa yang terjadi? Maksudku itu cuma, ya aku pikir aku juga nggak tahu. Sepertinya mungkin media sosial telah membuka sisi paling rapuh dari umat manusia. Orang-orang lemah, orang-orang yang tidak bisa memisahkan urusan duniawi dari kehidupan pribadi mereka sendiri memang selalu rentan terhadap ledakan emosi seperti ini mungkin. Karena kalau tidak terlihat, ya tidak terpikirkan juga. Jadi kalau kamu belum tahu, dulu kita punya standar editorial. Kamu tahu, berita jam 9 malam itu tidak akan menayangkan semuanya. Mereka akan, kamu tahu, seseorang yang terlihat sangat tenang akan duduk di depan kamera. Dia akan membaca dari teleprompter dan memberitahu kamu, oke, dalam berita hari ini, 10 orang tewas akibat pengeboman Israel di Gaza. Itu saja, dan mereka tidak akan menunjukkan rekaman yang mengerikan itu kepadamu. Dan mungkin kamu tahu, itulah sebabnya orang-orang sedang makan malam dan mereka tidak peduli. Mereka hanya melanjutkan hidup mereka. Tapi di media sosial, kita semua sudah melihat video-video mengerikan itu. Tapi orang-orang seperti kita bisa mengontekstualisasikannya. Kita tahu bahwa hal seperti ini selalu terjadi dalam sejarah manusia. Ini selalu terjadi. Ada beberapa kenyataan. Perang itu buruk, perang itu kejam. Itulah sebabnya kamu harus menghindarinya. Kita sedang menghadapi kemungkinan perang saudara di seluruh negara barat. Saya ulangi sekali lagi. Kita semua sedang menghadapi kemungkinan perang saudara di Inggris pada suatu saat. Dan mungkin itu bisa menyebar ke Prancis dan Jerman. Atau mungkin itu akan dimulai di sana dan kemudian bisa menyebar ke Inggris Raya. Kita sedang memperhatikannya, ini bakal buruk. Kita tidak punya ilusi bahwa perang saudara akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Itu akan mengerikan, itu akan buruk. Itu akan buruk bagi semua orang. Dan saya juga mengerti itu. Saya sering mengatakan hal itu. Seperti dunia yang sedang saya coba ciptakan. Saya ingin orang-orang barat berebut kembali tempat mereka yang seharusnya. Dan tidak membiarkan para penyerbu ini mendikte atau mengambil alih. Di dunia itu, di dunia nasionalisme atau nativisme, orang seperti saya mungkin juga akan menderita. Itulah risiko yang siap saya ambil dan itulah harga yang siap saya bayar. Saya tidak punya ilusi bahwa dunia yang sedang kita tuju bukanlah dunia yang indah. Itu akan menjadi dunia yang brutal, jelek, dan kejam. Saya mengerti itu. Dan itulah mengapa saya mengerti ketika perang terjadi, itulah mengapa kita harus menghindari perang. Apa yang terjadi di Gaza memang selalu terjadi. Itulah mengapa orang-orang yang memulai konflik itu, perang terbaru, atau elemen terbaru, atau bab terbaru dari perang itu, mereka harus bertanggung jawab. Sama seperti hari ini, jika orang-orang mati di Iran, mereka mati karena rezim Islam, bukan karena Amerika. Tapi orang-orang ini tidak mengerti itu. Mereka memang tidak mampu. Mereka melihat anak-anak meledak, orang-orang meledak. Ayo mulai panik. Kalian bodoh. Itu yang selalu terjadi. Itu sebabnya kamu jangan membangunkan macan tidur. Mereka tidak mengerti.